Oke, nggak bonus. Oke. Oh ya. Oke, ini Physio X ya. Jadi bedanya dry lab sama wet lab ada yang tahu apa? Dry lab sama wet lab. Ada yang tahu? Kenapa? Ya basah kering, bagus. Satu. Terus apa lagi? Di alatnya beda. Alatnya beda. Lanjut. Apa lagi? Oke, variabelnya bisa diubah-ubah. Variabelnya apa aja yang bisa diubah? Frekuensi. Terus Abang. ininya, voltasenya ya, tegangannya bisa diubah. Bebannya bisa diubah. Panjangnya bisa nggak diubah? Bisa. Ototnya bisa diubah nggak? Enggak. Ya bisa sih. Nggak tahu deh. Ya pokoknya gitu. Jadi kita bisa ubah frekuensi, bisa ubah tegangannya. Jadi kita bisa mengamati gimana sih otot berkontraksi pada berbagai kondisi. Gitu. Ada di pretest ya kemarin ya. Oh iya. Ya nggak sih? Nggak sih? Nggak tahu. Udah tahu kerjakan lupakan ya? Iya, kerjakan lupakan. Udah juga gitu. Oke, yang pertama praktikumnya adalah praktikum Twitch. Ada yang bawa ini nggak? PPT praktikum ada? Itu ya. Twitch. Berarti yang pertama berapa kali? Voltasnya itu. Bukan. PPT yang praktikum. Ya, itu yang kedua. Nah itu cara kerjanya. Yang pertama. Itu apa? Iya. Yang tegangan otot dan periode laten atau yang pertama? Yang ini. Ya itu. Yang 0 volt. 0 volt nih kita kasih 0 volt ya. Red. Ya. Tidak ada kontraksi. Karena tegangannya 0 volt. Jadi harus dinaikin ke 4 volt supaya ini ada kontraksi. Ini kalian bisa ngeliat spasinya dari sini ke sini kayak ada jarak ya. Pensil dong. Ini tuh periode laten. Nggak ada. Periode di mana udah dikasih stimulus tapi ototnya belum bisa kontraksi. Kenapa? Karena butuh asetilkolinnya keluar, terus aktinnya perlu berikatan dengan miosin, tropomiosinnya perlu geser kayak gitu-gitu. Terus abis itu dinaikin ke berapa? Dinaikin ditambah tegangan 2 volt sampai 2 volt nih. Nah, semakin tinggi tegangannya, dia bakalan semakin kuat kontraksinya. Tuh. Makin tinggi ya grafiknya ya. Bismillah. Cuma mirip-mirip ya sama yang 8 ya. Nah, jadi otot itu punya kontraksi maksimal. Jadi ketika dikasih voltase di sini 8, dia kayak udah sampai ke maksimalnya gitu. Karena jumlah miofibril yang ada di otot kita kan terbatas. Sedangkan kalau kita mau naikin simulasinya terus-menerus ya udah ototnya udah nggak bisa lebih dari itu gitu. Jadi ada ambang maksimalnya. Kalau di sini ketika 8 volt ini ya. Oke, bisa ditulis di situ. 9-10 volt. Oke, kita lanjut ke praktikum kedua yaitu praktikum efek tegangan. Nah, ini ada di soal pretest kemarin. Kalau tegangannya 0 volt terus dinaikin 0,1 dicari sampai timbulnya kontraksi. Itu kita mau nyari apa? Threshold. Ya, kita mau cari thresholdnya dari otot. Jadi otot itu punya ambang minimal supaya dia bisa berkontraksi. Gitu. Jadi dari ini kita langsung praktikum aja. Ini 0 volt dulu ya. Record 0,1 ya 0,2 deh. Record nih masih belum ada kontraksi ya. Belum ada 8 Nah nih ada ya kecil banget. Jadi dia distimulasi berapapun dari 0 sampai 0,7999 dia nggak bakalan kontraksi kecuali sampai ke 0,8 volt gitu. Jadi artinya otot tuh punya ambang minimal supaya dia bisa berkontraksi. Walaupun kontraksinya cuma dikit ya. Gitu. Tapi dia punya ambang minimal supaya itu tadi bisa kontraksi. Ini di record datanya. Mana ininya? Kursornya dulu. Oh ini.
Kamu kelihatan nggak? Kelihatan. Ini yang 0,9. Nah, ini 0,9 udah lebih kelihatan lagi, lebih jelas ya. Nah, gitu. Oke. Ada pertanyaan nggak? Nggak ada. Kita lanjut. Ya. Direkam kan? Nanti nggak apa-apa. Nanti di. Kan belum Oke, lanjut ya. Ke lagi. harus begini nih. Frekuensi ketiga yaitu frekuensi. Frekuensi ini eksperimennya. Yang pertama diapain? Tegangan awal 8,5 volt. Klik Stimulasi. single stimulus. Ya ini single stimulus kayak gini ya. Ini gelombangnya namanya gelombang twitch. Twitch ya, jadi cuma sekali. Ini direkord. Terus ini coba tebak nih gelombang apa? Somasi. Jelas ya. Jadi sebelum turun sempurna, dia udah dikasih stimulasi lagi. Akibatnya apa? Akibatnya makin tinggi dari kontraktilitasnya, dari tegangannya ini, dari ya kontraksinya ini. Nih. Nah, kalau yang ini namanya gelombang trap. Trap ya. Jadi trap itu ketika dia kontraksi sekali, terus udah mau deket ke 0, dikasih kontraksi lagi. Itu namanya trap. Gitu ya. Jadi fenomenanya, ini puncaknya lebih tinggi daripada puncak sebelumnya. Kayak gitu. Mirip-mirip sama sumasi dan nggak sebesar sumasi. Cuman ketika otot itu tegangannya 0, bukan berarti dia udah relaksasi sempurna. Karena ada ion-ion yang masih ada di dalam sel-sel ototnya itu. Ada Ca2+, ada Na+, dan ion-ion lainnya. Sehingga kalau kita mau kasih stimulasi lagi, dia nggak butuh waktu yang lebih lama dan langsung memberikan energi yang lebih kuat daripada sebelumnya. Gitu ya, paham ya? Jadi yang kayak gini namanya trap, yang ini sumasi. Kalau sekali doang namanya twitch. Gitu. Oke, paham ya? Oke, terus kita lanjut. Ini udah ya, direkam ya. Kita direkam nanti nggak apa-apa. Dikerjain di rumah. Terus ke praktikum keempat, yaitu tetanus. Apa itu tetanus? Ada yang tahu nggak? Tetanus apa? Terus menerus. Kuncinya di terus menerus. Jadi tetanus itu adalah gelombang sumasi, sama kayak gelombang sumasi. Cuman penyebabnya karena bakteri, namanya Clostridium tetani. Itu nggak perlu tahu, nggak apa-apa. Buat blog besok pas penyakit. Nah, jadi sama kayak sumasi, dia distimulasi terus menerus, ototnya akhirnya dia kontraksi terus menerus, kayak gitu ya. Ini kita langsung lihat aja eksperimennya. Stimulasinya yang pertama 50. Iya benar 50. Nah ini ya. Nah ini ya tetanusnya yang fuse atau yang unfuse. Komplit apa yang komplit? Ini komplit. Kenapa ini komplit? Ada turunnya ya? Nah, kelihatan. Nah kita stop aja. Record aja. Nah ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah ini bisa lihat nggak? Grafiknya tuh makin lama makin turun. Makin turun. Karena apa? Karena otot itu butuh yang namanya energi. Energinya didapatkan dari ATP. ATP harus diproduksi di dalam sel. Diproduksinya dari glukosa, terus dipecah sampai menghasilkan ATP. Nah, itu kan butuh proses yang lama. Sedangkan dia disuruh kontraksi terus-menerus. Akhirnya apa? Akhirnya kontraksinya jalan terus, tapi energinya nggak bisa ikuti. Akhirnya ini kekuatannya makin lama makin turun gitu ya. Nah ini terus coba ya kita naikin ke simulasinya 100
140. 130. Tuh. Kelihatan ya bedanya yang biru sama yang kuning. Yang biru makin kelihatan kayak komplit tetanusnya ya. Jadi bedanya tetanus komplit sama incomplete bedanya di mana? Di lembahnya. Apa yang bikin dia beda lembahnya? Kalau misalkan dia pemberian Frekuensi. Jadi semakin cepat frekuensinya, semakin dia kelihatan komplit. Gitu. Karena ototnya nggak sempat dikasih waktu untuk relaksasi. Gitu. Kayak gitu ya, gampang ya. Oke, kita rekod data, terus nanti ini buat laporannya. Gitu. Nah, terus kita lihat bahwa dia turunnya lebih cepat daripada yang kuning. Ya, karena ototnya di-push terus kan. Jadi energinya makin lama makin habis. Gitu. yang biru. Frekuensi cepat. Oke, kita lanjut ya. Ke praktikum kelima. Nah, itu. Fatigue itu kelelahan. Nih. Langsung kita simulasi. Nah, ini dia langsung ngasih multiple stimulus di 120 kali per menit, per detik bahkan. Terus ini kita bisa ngeliat ada tetanus yang kelihatannya komplit ya. Jadi kelihatan kayak garis tetanus dulu. Terus langsung turun. Nah, ini turun ini namanya fatigue. Jadi ini tetanus sampai ke atas. Terus ini fatigue. Dimana ototnya udah kehabisan energi, sedangkan dikasih stimulasi terus, jadi dia nggak sempat buat produksi energi lagi. Kayak gitu. Stop simuli, record data. Oke, kayak gitu. Ada yang mau ditanyain dulu? Sampai sini? Oke, kita lanjut. Tinggal 2 lagi. Oke, tinggal 2 lagi. Nah, ini muscle length, tension, and relationship. Jadi di dalam otot itu ada protein namanya aktin dan myosin. Mereka kalau dikasih stimulasi bakalan berikatan. Nah, ikatannya antara aktin dan myosin ini namanya active force, gitu ya. Ingat-ingat active force. Sedangkan kalau passive force itu ketika otot ini direnggangkan sampai panjang banget, otot itu kayak karet gitu. Dia bakalan balik lagi. Nah, kekuatan yang dia buat balik lagi itu namanya passive force. Passive force ini ada karena protein namanya protein titin. Ya tahu ya, protein titin. Jadi semakin panjang ototnya, semakin besar kemampuannya dia buat balik lagi. Namanya elastic recoil. Yang dia merupakan passive force. Semakin panjang ototnya juga, aktin sama myosinnya makin jauh. Jadi makin susah buat berikatan. Jadi semakin panjang ototnya, semakin besar passive force-nya, tapi semakin kecil active force-nya. Nanti kita bakalan lihat. Ini kita simulasi dulu di 75. Nah, ini rekor data. Nah, ini yang kuning ini total force-nya, total force dari aktif tambah pasif. Yang merah ini active force-nya, passive force-nya segini. Passive force-nya yang ini belum ada. Enggak. Karena ototnya ya biasa aja. Nih, terus kita pendekin aja, kali 50. Simulasi. Nah, ini ya. Kelihatan bahwa yang ini passive force-nya nggak ada. Ini yang mana? Active force-nya juga nggak ada karena terlalu pendek. Ikatannya antara aktin dan myosin udah terlalu banyak, jadi dia nggak bisa ikatan lagi. Yang konsepnya yang kayak grafik itu loh, yang A, B, C, D itu. Nah. Oke, terus kita record data, kita panjangin lagi ke voltasenya sih. Ini kita panjangin 75, misal 85 ya. Waktunya sudah 5 menit ya. Oke. Nah, ini kita lihat ini passive force-nya mulai naik nih. Jadi semakin dipanjangin kayak tadi karet, dia kayak karet, dia bakalan lebih gampang buat balik lagi.
Total force-nya tapi makin turun. Nggak penting sih. Yang penting active force ya. Active force-nya ini dia makin turun. Sebenarnya kalau kita naik kepanjangin lagi ototnya ke 95. Nah ini kayak gini. Active force-nya makin turun, passive force-nya makin naik. 100. Kita simulasi. Tuh. Passive force-nya segini. Gede banget. Active force-nya teman segini karena aktin myosinnya nggak bisa berikatan. Ini passive force-nya sangat tinggi karena protein titinnya jadi kerjanya maksimal kayak karet aja. Makin direnggangin dia baliknya makin gampang. Oke, itu aja. Ini praktikum ke 6. Oke, nanti direkam direkam. Karena udah tertinggal. Oke, yang terakhir adalah praktikum Milikku sendiri. isotonik. Ini gampang sih. Jadi kalau ini ada beban, kita kasih ke ototnya ini 0,5 gram, terus kita kasih stimulate. Nah, ini ototnya bisa geraknya sangat jauh gitu ya. Sedangkan kalau kita kasih beban yang lebih berat lagi, tadi dari record batu data belum ya? Oh, belum ya. Record data aja. Nih, terus kita stimulasi dengan 1 gram. Nah, ini panjangnya makin pendek ya. Karena bebannya makin berat. Cuman kayak gitu aja sih. Jadi kalau bebannya makin berat, dia mendeknya makin susah gitu. Jadi voltasenya harus dinaikin supaya bisa pendeknya lebih banyak. Jadi ini kayak di gym itu ya, kalau ngangkat beban butuh energi yang lebih banyak. Belum di record data tadi. Yang tadi ya. 1,5 gram. Ada yang mau ditanyain dulu nggak? Nggak harus praktikum sih. Pretest atau mau tanya apa nggak mau? Silakan. Mas, hal itu covernya bikin sendiri atau Iya, covernya bikin sendiri. sendiri pakai tulis tangan atau boleh pakai? Yang logonya di print. Logonya di print. Tulisannya tulis tangan. Tulisannya tulis tangan. Tinggal. Semangat dulu. Semangat. Aku juga dulu inhal kok. Mind mapnya aja sih. Oh, mind mapnya. Mind mapnya terserah kalian mau. Belum di share jar koman ya. Persis kayak contoh nggak apa-apa. Terus kayak contoh ya. Terserah sih. Nah ini ya. Ini bisa disalin. Belum dikasih tahu. Oke, ada yang mau ditanya lagi nggak? Udah mas. Nggak. Oke. Udah. Thank you guys. Kita